Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Wisata Mistis Indonesia. Teman-teman, kali ini saya lagi berada di Rawan, yang mana kabarnya di sini ada sosok hantu yang biasa disebut warga sini itu hantu lembu, teman-teman, atau yang menyerupai bentuk kerbau. Dan katanya juga di sini ada arwah sepasang pengantin yang dulunya meninggal tercebur, teman-teman. Serem sekali. Dan eksistensi makhluk di sini sangat luar biasa, mantap, teman-teman. Nanti langsung kita langsung penelusuran aja, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa dapat gambar dari eksistensi makhluk. Teman-teman, ikutin terus ya, dan jangan lupa bantu saya, bantu sebarluaskan channel Wisata Mistis Indonesia dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, dan sebarkan ke seluruh media yang ada. Terima kasih. Ditutupi dengan banyak pohon dan rimbunnya ilalang, sebuah danau di Tangerang terkenal dengan kisah mistisnya. Danau Pengantin, begitu orang biasa menyebutnya. Tak main-main, sebutan itu karena mitos sepasang pengantin yang tewas di danau yang terletak di perumahan alam raya Benda Tangerang ini. Tak hanya sebatas itu, warga juga kerap melihat sosok gaib di tempat ini. Iya, kan situ dulu rawa pengantin emang. Zaman dulu rawa pengantin emang serem dulunya. Dari zaman dulunya, dari saya masih kecil, emangnya serem, angker. Ya, kalau dengar cerita orang sih banyak juga, ada yang anak kecil juga. Asal-usul nama Danau Pengantin pun berdasarkan tragedi kelam yang dulunya pernah terjadi di sini. Sepasang pengantin yang baru saja menikah ingin berfoto-foto di lingkungan danau. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja mereka tenggelam. Ketika ditemukan, mereka sudah dalam kondisi meninggal sambil berpelukan. Hingga sekarang, warga setempat selalu menyebutnya Danau Pengantin. Ya, katanya ada pengantin mati, udah itu dong. Pengantin mati, nggak tahu pengantin apa itu, pokoknya rawa pengantin aja. Menurut warga, dulu di sini terdapat sepasang makam pengantin. Meskipun makam tersebut sudah dipindahkan, namun tetap saja peristiwa di luar nalar masih sering terjadi hingga saat ini. Dulu zaman dulunya dipanggilnya ada kuburan rawa pengantin di situ, tapi udah dipindahin. Gitu, udah dipindahin sama orang pinter, ya udah dipindahin, udah jauh nggak tahu kemana gitu. Tapi ya mungkin terkenalnya udah rawa pengantin aja dulunya. Mitos lainnya adalah keberadaan pasangan raja dan ratu yang mendiami danau. Tidak ada yang tahu siapa mereka, tapi warga pernah beberapa kali melihatnya. Sayang, warga setempat seperti enggan untuk berbicara lebih detail tentang dua sosok ini. Kayaknya sih, oh itu ratu meraja, itu doang. Pasang ya, bener. Ceritanya Ya kayak raja meratu aja biasa, raja ratu kayak gimana. Hingga sekarang, Danau Pengantin seringkali merenggut korban yang berpasangan atau berdua. Jika mereka datang dalam keadaan berkerumun lebih dari dua, tetap saja yang tenggelam pasti hanya dua orang. Tersisa lainnya selamat. ya dulu sih pernah yang ada yang orang kecemplung itu 2 orang yang sampai meninggal. Cuman orang nggak tahu dah
kira-kira berapa lama ke sini. Kejadiannya saya udah lama ya. Jika memang hanya satu orang yang tenggelam, biasanya akan disusul oleh makhluk lain, seperti binatang yang tiba-tiba ikut tenggelam juga. Ceritanya mah dia lagi pada main aja di situ di danau ya. Ya terus dia ini mau balapan berenang katanya, itu aja sih. Ya terus ya pas dia berenang, udah berenang, tahu-tahu nggak bisa berenang lagi. Mungkin karena ini kali napasnya sesak apa gimana gitu. Kala itu anak Iip buru-buru menghampiri temannya yang sesak nafas. Namun sayang, dalam sekejap kedua temannya tiba-tiba sudah tenggelam. Ya terus yang satu udah nyampe ke sana, terus yang satu belum, terus ya mungkin yang satu napasnya sesak kali gitu ya. Jadi ya ditolongin sama yang satu ya, yang satu ikut itu juga sama, tenggelam juga bareng. Jadi anak saya mah masih di pinggir, belum ikut berenang dia mah. Ya udah sih gitu doang kejadiannya. Satu hal yang masih menjadi misteri juga ketika penemuan orang tenggelam di Danau Pengantin pasti jika sudah menginjak 24 jam pas. Kedua teman anak Iip baru bisa ditemukan keesokan harinya di jam yang sama. Ya udah terus dia dicari-cari nggak ketemu sama tim besar tim apa gitu. Ya, terus udah terus taunya besoknya udah ketemu, pas dicari langsung ketemu pas besok hari apa tuh nggak tahu, udah lupa. Kecebur terus hari Senin kayaknya dah Senin, terus hari Selasanya ketemu. Semenjak saat itu, anak Iip merasa trauma yang sangat mendalam. Ia terkena demam tinggi dalam kurun waktu yang lama. Bahkan, ia sering didatangi mimpi yang membuatnya sangat ketakutan. Panas lah, kaget, kejang-kejang, ngimpi-ngimpi gitu doang sih. Ya karena kaget aja teman-temannya pada ini. Nggak mimpi apa-apa sih, cuman ketakutan aja dianya. Ketakutan. Iya, kaget-kagetan aja. Memang, tidak ada yang tahu pasti apakah faktor banyaknya korban tenggelam karena gangguan dari makhluk halus di sini atau bukan. Yang pasti, kelalaian manusianya sendiri juga bisa menjadi salah satu faktornya. Danau Pengantin yang cukup dalam ini pun bisa merenggut nyawa siapa saja bagi yang tidak pandai berenang. Ya kalau menurut saya sih mungkin kalau orang tenggelam itu yang pertama dari faktor dari manusianya. Gitu. Memang danau itu kan dalam, memang dia main di situ, terus memang dia juga mungkin nggak ahli berenang. Itu aja sih kalau buat saya. Kita akhiri dulu penelusuran kita kali ini ya. Ini saya udah ketemu lagi sama Pak Ustadz dan nama Aki Firdaus. Terima kasih teman-teman udah selalu setia nonton channel Wisata Mistis Indonesia teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa tolong bantu terus kami ya teman-teman ya. Sebarkan teman-teman, like, komen, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang dan tentunya kami selalu bersemangat untuk membuat konten-konten seputar misteri mistis yang kalian sukai teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.